Halo Igeners, jumpa kembali kita dalam channel hari ini. Kita mau bahas sedikit banyak nih, karena kita kan sekarang lagi masuki masa Prapaskah. Dan itu diawali dengan ibadah Rabu Abu kalau di GKI Gejayan. Nah, Rabu Abu itu ternyata lagi rame nih di sosial media, baik di TikTok atau di Instagram, karena ada banyak orang gitu ya, yang sepertinya masih kurang paham bagaimana cara memaknai Rabu Abu, terus kenapa kok Protestan juga ternyata juga ngerayakan gitu ya, mengadakan ibadah itu gitu, dan maksudnya seperti apa. Nah, sebelum kita lebih banyak lanjut lagi, kita mau kenalan dulu nih sama narasumber kita yang akan kita ngobrol bareng ya. Kalau saya ini Helen, dan di sini ada bersama saya dengan Ibu dosen. Saya bilangnya kakak dosen aja ya. Kakak aja Kakak aja boleh. ya. Oke. Kak dosen siapa? Boleh dikenalin dulu? Devina, saya Oke. Devina Widiningsih. Saya mengajar di UKDW. Oke, keren banget. Nanti kita ngobrol banyak ya. Yuk sebelumnya kita berdoa dulu ya Kak ya. Oke. Sebelum kita lanjut lagi. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, segala pujian dan syukur kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus yang memberikan kami kehidupan yang baik. Dan saat ini Tuhan, kami akan bercakap-cakap, kami akan belajar banyak tentang Rabu Abu. Kiranya Tuhan boleh pimpin dan sertai kami supaya percakapan ini membuahkan hasil yang baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kita lanjut ya Kak ya. Oke. Jadi Rabu Abu itu berarti diadainnya setiap Rabu ya. Karena Tentu selalu Rabu. saja, namanya Rabu ya. Iya, kemarin itu tanggal 5 Maret ya kalau nggak Iya. salah ya. Tanggal 5 Maret. Terus di Gejayan ini rame banget kemarin yang datang, sekitar 3.000 gitu ya, yang di Jembatan Merah ini. Nah, kita boleh nggak Kakak share sedikit Rabu Abu itu singkatnya itu apa sih? Rabu Abu itu seperti yang tadi sedikit sudah Helen jelaskan gitu ya. Rabu Abu adalah masa atau pembuka dari masa Prapaskah. Jadi tiap tahun itu tidak selalu, misalnya kalau tahun ini kan 5 Maret, belum tentu tahun 2026 akan jatuh ke 5 Maret lagi. Akan selalu berbeda tanggalnya, tapi yang pasti adalah itu 40 hari sebelum Minggu Paskah. Ya, 40 hari yang hari Minggunya tidak dihitung, hari Rabunya. Gitu. Wow, keren. Rabu Abu ya. Ya biasanya kan Mm-mm. ditandain ya. Ya, Ya di di dahi, dahinya ya. iya Sampai saya mau betul. ngomong jidat kok kayak di dahi ya. Di dahi itu dibikin tanda salib. Nah, Mm-mm. itu kan pakai abu ya. Mm-mm, Nah, pakai abunya abu. itu boleh nggak ya? Abunya itu abu dari apa gitu ya pertanyaanku. Abunya dari apa? Terus boleh nggak ya kalau diganti sama bedak atau apa gitu? Karena kan kok kayaknya kotor banget ya gitu. Atau Gitu mungkin ada ya. pemaknaannya atau apa gitu Ya Kak? justru kenapa pakai abu itu karena abu ini sebetulnya punya makna teologis yang sangat dalam gitu. Oke. Karena kan kalau misalnya kita lihat di beberapa bagian Alkitab, abu itu sendiri menunjukkan banyak hal. Jadi misalnya kalau Igeners ingat baca cerita tentang Yunus, pertobatan Mmm. Niniwe Oh gitu iya, ya. betul. Itu kan menunjuk bagaimana seluruh kota itu ketika bertobat terus menaruh duduk, kemudian menaruh abu di kepalanya. Jadi Mmm. abu itu ada juga banyak sekali cerita di Alkitab. Selain itu juga misalnya ketika Raja Daud baru melakukan dosa perzinahan, dia juga Mmm. duduk di bawah abu itu kan, kepalanya Mmm. diberi abu. Jadi menunjukkan simbol pertobatan. Abu Mmm. banyak sekali cerita-cerita di Alkitab yang menunjukkan sekali lagi abu itu simbol pertobatan. Tapi Mmm. abu juga adalah simbol kefanaan. Seperti dalam Kejadian 3 misalnya. Itu Mhm. kan makanya kan sering kan disebutkan bahwa manusia itu berasal dari abu, kemudian Oke. akan kembali abu dan debu, Heeh, kemudian kembali ke akan kembali lagi ke debu atau iya. abu gitu. Jadi dua simbol itu sangat kuat. Mhm. Kemudian, nah apakah tadi pertanyaannya apa bisa ya kalau ibadah Rabu Abu, Mhm. abunya diganti pakai bedak atau tepung gitu yang Tepung. lebih higienis gitu ya? Iya. Mestinya sih kalau mau ikut pemaknaan teologisnya, rasanya tidak ya, Mmm. Helen ya, karena secara tradisi abu yang dipakai itu malah adalah abu yang dipakai ketika Minggu Palmarum di tahun Mmm. sebelumnya.
Dan itu juga menambahkan pemaknaan teologis yang lebih mendalam. Karena kan kalau kita ingat maknanya daun daun palma atau daun Mhm. palem itu kan maknanya kejayaan, Mmm. kemenangan gitu kan. Iya. Justru sesuatu yang wow, hura-hura, keren banget gitu lah ya, Mhm. sesuatu yang wow gitu. Tapi justru itulah yang kemudian dibakar Mhm. dan itu menunjukkan bahwa kejayaan, Mmm. kehebatan duniawi ini, apapun yang kita capai di dunia ini Mmm. akhirnya juga akan hilang juga gitu. Mmm. Jadi sebetulnya ketika berbicara tentang penggunaan simbol itu kadang-kadang kita bukan sekedar ngomong tentang ini bersih atau nggak bersih gitu ya, Mmm. tapi rasanya kok lebih cocok atau lebih tepat kita bertanya pada diri kita sendiri juga ya. Sebenarnya kita memaknainya itu gimana sih? Gitu. Kalau pakai abu memang sudah ada seperti dasar alkitabiahnya dan makna teologisnya kita juga bisa lebih kuat gitu ya. Tapi tentu saja misalnya kalau tetap mau pakai abu tapi takut kotor gitu Mmm. ya, itu kan tinggal teknisnya ya. Mmm. Misalnya bagaimana cara pembakaran abu itu ya dibakar di tempat yang bersih misalnya. Mmm. Kalau saya pikir rasanya itu juga tidak masalah ya. Iya. Nggak terlalu soal gitu Heeh, ya. sebenarnya sebenarnya penting mana sih kotornya atau maknanya gitu ya. Wah, Mhm. keren keren keren. Bener bener bener. Ya, lebih penting maknanya ya kalau saya ya. Iya mestinya ya, gimana kalau Mestinya Igeners ya? ya. Iya, kita nggak tahu nih. Nah, oke. Ya, kalau saya itu rasanya itu kayak nggak punya ingatan gitu, Kak. Mmm. Nggak punya ingatan. Maksudnya Lupa waktu ingatan? saya masih kecil gitu, Heeh kayaknya heeh. kok Rabu Abu ini belum ada ya gitu ya. Ya, kok kayaknya Mmm. saya baru tahu itu kayak waktu SMP apa SMA gitu, saya lupa. Ya, jadi baru diadakan abu-abu terus ditorehkan di dahi gitu. Mhm. Nah, berarti dan setahu saya abu-abu ini udah lama dilakukan oleh rekan-rekan kita yang dari umat Katolik gitu Mmm, ya. mhm. Nah, di situ kenapa kok tiba-tiba jadi tradisi Kristen juga gitu, banyak GKI gitu, itu juga melakukan hal hal tersebut, terus kemarin, GKJW juga sudah banyak Mhm, melakukan iya gitu. iya. Nah, kira-kira apa gitu yang bisa dijelaskan gitu, kenapa kok sekarang Protestan juga gitu, waktu Iya, itu ini Katolik aja? mungkin yang jadi sedikit masalah ya, di Mhm, beberapa tempat, mungkin khususnya di Indonesia. Jadi kalau di oke. Indonesia itu kan di kita selalu punya anggapan bahwa Katolik dan Kristen itu adalah Mmm. 2 agama yang berbeda, gitu ya. Padahal Mhm. sebetulnya kalau mau lihat tradisinya, kita itu kan sama-sama disebut sebagai kekristenan. Bahkan Mmm. dimanapun kita akan selalu dibilang sebagai kekristenan. Jadi Mhm. kita pun orang Kristen Protestan atau apalah yang kita sebut diri kita ini Kristen apa gitu ya, Kristen GKI, Kristen GKJW, Iya. itu juga kalau mau berbicara tentang tradisi kekristenan, itu ya mau nggak mau kita Mmm. akan kembali juga pada tradisi kekristenan awal. Dan Mmm. awal-awalnya dulu kan salah satu yang paling besar kan ya tradisi yang sekarang kita sebut sebagai Katolik Katolik. itu gitu. Jadi ya tidak mungkin bisa kita lepas dari tradisi itu yang pertama. Tapi tentu saja kalau mungkin Igeners juga pernah dengar tentang eee, apa, sejarah reformasi gereja itu ya. Kemudian ketika Luther, Mmm. Calvin, mungkin pernah dengar, Ya. Bapak-bapak mencoba gereja. iya, mencoba untuk bapak-bapak reformasi ya lebih tepatnya, memisahkan diri gitu. Jadi merasa bahwa di Katolik ini terlalu banyak, mmm, hal-hal liturgis yang tidak betul dan tidak tepat dan justru malah digunakan untuk hal-hal yang nggak baik gitu misalnya. Jadi Mmm. mereka memisahkan diri dan membentuk kelompok lain yang sekarang ini berkembangnya menjadi yang kita sebut Kristen Protestan. Dan Mmm. kemudian ya tentu saja ketika mencoba untuk berpisah dari yang lalu, pasti Mhm. kan ada banyak hal juga yang dicoba untuk udahlah kita nggak usah sama-sama lagi gitu. Mmm. Jadi makanya ada banyak simbol-simbol Ya. tua, simbol-simbol kekristenan tua, salah satunya adalah perayaan Rabu Abu ini yang akhirnya juga seperti hilang gitu. Mmm. Nah, kalau saya lihat kenapa sekarang ini banyak gereja-gereja yang juga mulai melakukannya kembali, Mhm.
Bagi saya sebetulnya itu adalah hal baik ya, karena itu kan berarti kita mencoba untuk mengingat tradisi yang dulu pernah dilakukan dan sebetulnya ini tradisi baik loh. Karena kan Mhm. Prapaskah, apalagi Rabu Abu sebagai awal dari masa Prapaskah, itu kan memberikan tempat yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen untuk memaknai sebuah pertobatan itu secara sungguh-sungguh gitu. Karena orang Kristen Protestan tuh kan sukanya kan Allah yang penuh kasih tok gitu ya. Tapi lupa Bertobat. menekankan iya, bahwa anugerah itu bisa diterima bagi orang yang sungguh-sungguh melihat dirinya ini bersalah gitu. Nah, kalau kita tidak melihat diri kita sebagai orang yang berdosa dan karena dosa kita itu Tuhan Yesus turun ke dunia dan mati di kayu salib dan lain sebagainya itu ya untuk apa begitu. Jadi kadang-kadang kan kita tuh suka ikut paskahnya, tapi kita nggak suka Mhm. prapaskahnya gitu. Iya Jadi iya kita iya. nggak suka ikut yang sulit-sulitnya, Betul. latihan spiritual yang Betul. sungguh-sungguh mencari Tuhan sungguh-sungguh kan begitu kan prapaskah itu kan pertobatan, mempersiapkan diri seperti kenapa 40 hari juga kan? Kan di Alkitab juga banyak sekali 40 hari. Yesus Mhm. mempersiapkan diri juga berpuasa segala Mhm. macam kan 40 hari. 40 hari. Musa juga berdoa sebelum menerima hukum Tuhan diceritakan dia juga 40 hari melakukan berdoa dan persiapan. Mhm. Elia juga misalnya ketika mau ketemu Tuhan juga 40 hari persiapan. Jadi bahkan cerita-cerita di Alkitab pun dan Yesus yang katanya kita ikuti itu juga melakukan persiapan-persiapan dan latihan-latihan spiritual ketika mau ya mau melakukan sesuatu yang besar gitu. Kita Mhm. ketika mau merayakan kemenangan Paskah, masa kita juga tidak turut di dalam masa persiapan dan pertobatan itu gitu. Lalu bagaimana bisa kita menikmati dan mensyukuri karya Tuhan? Wah, ini kayaknya juga mengingatkan saya gitu ya untuk segera bertobat. Bertobatlah, iya. Bertobatlah dan jangan berbuat dosa lagi Dan gitu jangan ya. berbuat dosa lagi. Oke, ya biasanya kan juga jadi ketika kita ditorehin abu juga ada kata-katanya ya, Mhm. pendetanya mengatakan bertobatlah dan kembalilah kepada Injil ya? Iya, bertobatlah dan percaya kepada Percaya kepada Injil, Injil iya. itu ya, dan terus ditorehkan gitu. Nah lalu, ada juga ucapan dari pendeta yang saya ingat itu, kita itu kayak memulai buat puasa juga nih, kan itu Mhm. juga masa prapaskah gitu. Mhm Nah mhm mhm. kira-kira apa itu, makna puasa bagi kita nih Kristen Protestan? Karena kan di, agama-agama yang lain juga beberapa melakukan puasa gitu ya, pasti Mhm. ada pemaknaannya masing-masing. Nah coba, Mhm mhm mhm. boleh nggak Kak kita tahu sama-sama puasa menurut Kristen Protestan itu seperti apa sih? Sebetulnya nggak terlalu jauh berbeda ya, maksudnya Mmm. pemaknaan puasa ya mirip seperti yang lain, puasa adalah latihan rohani, Mmm. salah satu latihan spiritual yang juga dipakai di beberapa teman-teman kita yang lain juga begitu. Karena ketika berpuasa itu kan kita jadi berusaha untuk menekan diri kita. Ada firman yang mengatakan roh itu kuat tetapi Daging daging itu lemah gitu ya. Jadi kalau kita tahu bahwa diri kita ini dipenuhi dengan ego dan ambisi yang banyak sekali itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, puasa bisa jadi salah satu cara kita untuk melatih diri. mmm, Seperti kalau kita lagi olahraga gitu loh kan, yang dilatih mmm, kan otot ya. Kita tahu ya, bahwa otot kita lemah, maka kita angkat beban gitu supaya ya, lebih kuat menjalani hidup lah sama juga. mmm, Kehidupan iman kan tidak jauh lebih ringan daripada ya dan wow, kehidupan kita ini ya ya ya, sama dong. Berarti ketika kita sungguh-sungguh mau ikut Kristus gitu ya mmm, eh, apa ya spiritual kita juga perlu dilatih dan sebetulnya puasa jadi salah satu cara kita untuk bukan hanya menahan lapar dan mmm, haus begitu ya, tetapi menahan ambisi kita, menahan mmm, kehendak kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan juga yang lebih penting adalah kita punya waktu-waktu berdoa dan mmm, mendekatkan diri kepada Tuhan. ya, Juga bersolidaritas tentu saja kepada orang-orang yang apa ya orang-orang yang menderita begitu. mmm, Jadi supaya kita juga bisa merasakan penderitaan mereka seperti Kristus juga kan selalu mmm, bilang untuk merasakan penderitaan orang-orang yang menderita. I see. Jadi puasa itu sebenarnya nggak cuma pribadi kita ya,
sama Tuhan ya. Tapi Mhm. juga salah satu bentuk untuk solidaritas dengan yang lain. Iya. Khususnya kalau tadi bisa disampaikan tentang orang-orang yang menderita gitu ya. Bahkan nggak cuma ke manusia tapi juga bisa ke hewan ya atau alam sekitar kita gitu Alam ya. sekitar Ah, kita. keren banget. Jadi Iya. puasa itu sekarang kalau saya sih pahaminya jadi nggak terlalu sempit ya. Kalau misalnya kan kita Iya. sama Tuhan aja, kita sama Tuhan Iya. gitu. Dan puasa bukan diet ya. Iya, Puasa tanpa betul. berdoa itu diet ya. Nah, diet itu saya diet aja gagal terus apalagi puasa ini. Waduh. Puasa intermittent Iya. Oh iya ya, sekarang tanpa lagi berdoa di masa Prapaskah itu bukan termasuk puasa Prapaskah ya teman-teman. Jangan lupa doanya gitu. betul betul Iya. banget. Ah, keren banget sih Kak. Jadi belajar banyak nih tentang Rabu-Abu ini ya karena sempat rame juga itu ya. Semoga teman-teman Igeners itu bisa mulai tercerahkan lagi, kita bisa memperluas horizon kita dalam memandang masa Prapaskah ini supaya kita bisa memaknai lebih lagi, apalagi kalau teman-teman yang sedang puasa ya. Apalagi kita sekarang puasanya bareng ya. Keren banget itu. Jadi kita bisa sambil gitu ya, bareng-bareng gitu ya. Iya, justru Solidaritas lebih juga loh. toleransi juga Oh kan. betul, Iya. ya. Oke deh, kalau gitu kita akhiri dulu ya Kak. Oke. Boleh nggak Kak, Kakak sharing ada satu kalimat atau beberapa kalimat closing statement? Ya, oke. Igeners. Igeners, kalau bagi saya sebetulnya pertanyaannya itu bukan boleh nggak boleh ya. Rabu-abu dan puasa dan juga memperingati atau mengikuti Prapaskah. Tapi lebih ke apa sih yang mau Igeners dapatin dari mengikuti itu semua. Apa yang Igeners resapi dan bagaimana itu mentransformasi kehidupan Igeners. Bagaimana itu membuat Igeners lebih dekat sama Tuhan. Bagaimana itu membuat Igeners bisa lebih bersyukur atas karya penembusan Tuhan. Bagaimana itu membuat Igeners juga bisa lebih berbagi dan care sama sekitar dunia di mana Tuhan menempatkan Igeners. Yes, transformasi. Yuk, semangat. Oke deh, ya. Sekian ya teman-teman Igeners. Kita akan menutup percakapan kita hari ini. Ya teman-teman, terima kasih udah ngikutin sampai akhir. Kita akan menutup di dalam doa. Ya, boleh minta tolong Kak Devina buat pimpin kita dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk percakapan kami, diskusi kami hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan menolong setiap kami untuk dapat memaknai segala hal yang kami lakukan. Bukan hanya kami terima begitu saja, tetapi lebih daripada itu ya Tuhan, kiranya apapun yang kami lakukan, selebrasi kami dan acara-acara gerejawi kami itu tidak hanya sebagai satu hal yang lalu begitu saja, tetapi sungguh-sungguh dapat menjadi perubahan diri kami dan bagaimana kami juga dapat mengenal Engkau semakin dalam dan mengikut Engkau semakin setia. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah kami semua secara khusus di dalam masa Prapaskah ini untuk terus dapat hidup di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Sehingga saatnya nanti kami pun dapat merayakan kemenangan Paskah bersama dengan Engkau. Di dalam nama Kristus Yesus yang telah mati dan juga bangkit bagi kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Devina, terima kasih Igeners. Ya demikianlah Igen Talks kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe lalu bagikan pada yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesaku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi
jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatanku. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai dan tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu Kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam api pun aku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan.